Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali bersama saya Osby Suganda. Kali ini kita akan bagi-bagi tips cuan dari Canva. Apa aja yang bisa menghasilkan uang dengan menggunakan aplikasi Canva. Nah, kita bahas di sini. Insya Allah anti mainstream nih teman-teman, sampai ke akar-akarnya. Yang pertama adalah buka jasa desain. Jasa desain itu banyak teman-teman. Bisa desain undangan, desain CV, desain kartu nama, desain spanduk, desain brosur, desain logo, desain landing page, desain interface, desain produk, dan merchandise. Nah, ini semua ya teman-teman. Nah, langkah-langkahnya gimana? Langkah eksekusinya. Nah, ini caranya teman-teman. Yang pertama, setelah teman-teman desain, kemudian nanti teman-teman ekspor desain tersebut dalam bentuk PNG ataupun yang saya saranin adalah dalam bentuk cetak PDF ya teman-teman. Cetak PDF kemudian pilih yang kualitas terbaik dan warnanya pilih CMYK. Kemudian pergi atau kasihkan file tersebut kepada pihak percetakan, misalnya cetak brosur atau cetak spanduk. Nah, kasih aja file PDF tadi kepada kang cetaknya atau kepada toko cetaknya, misalnya mau cetak brosur, cetak stiker dan lain-lainnya. Nah, tinggal kasih file tersebut kepada pihak tokonya. Nah, nanti setelah itu minta harga grosir atau misalnya jadi pelanggan di situ, jadi member. Nanti minta harga grosir, kemudian kita punya rank harga yang lebih di bawah daripada pasaran. Nah, kita akan ambil untung di bagian sana atau ambil untung juga di bagian mendesainnya. Nah, kemudian kita kasih pada klien kita. Gini, gampang banget kan teman-teman. Nah, cuan nomor 2 adalah jadi kontributor atau kreator Canva. Apa sih bedanya teman-teman? Nah, kontributor Canva adalah mereka yang terdaftar menjadi kontributor di Canva, kemudian membuat aset, membuat objek, membuat karya yang bisa digunakan oleh pengguna Canva lain. Jadi, semakin banyak yang menggunakan aset mereka, maka semakin banyak juga cuan yang masuk kepada mereka. Nah, seperti itu kerjanya teman-teman. Misalnya nih ada 3D animasi, ada vektor polisi misalnya. Nah, semakin banyak orang-orang yang menggunakan aset dari mereka, maka semakin banyak juga uang yang masuk ke dalam rekening mereka. Seperti itu teman-teman. Semoga paham ya teman-teman. Ini namanya kontributor Canva. Istilahnya adalah pembuat aset untuk Canva. Semakin banyak aset yang digunakan, maka semakin banyak juga uang yang masuk nantinya. Cara daftarnya itu adalah dengan mendaftar di kontributor Canva di website. Kemudian kreator Canva itu apa bang? Nah, kreator Canva adalah mereka yang membuat template untuk Canva. Nah, di Canva kan banyak template-template tuh. Sebenarnya itu adalah dibuat oleh freelancer atau yang terdaftar menjadi kreator Canva juga. Nah, cara daftarnya adalah juga menggunakan website di Canva. Nah, kita nanti daftar, kemudian kita buat template dari nol. Nanti akan masuk cuan atau ditransfer oleh pihak Canva ke rekening kita. Nah, tips cuan nomor 3, jadi afiliator Canva atau namanya Canva Champion. Apa itu bang? Simpelnya, kamu ajak orang untuk berlangganan pakai aplikasi Canva. Jadi kita mencari teman, mencari orang untuk berlangganan Canva. Nanti kita mendapat bagian dari afiliator tersebut. Cuannya itu berapa bang? Lah, cuannya adalah 80% untuk setiap orang yang berlangganan selama 1 bulan. Kemudian 15% untuk yang setahun. Nah, kalau teman-teman berminat bisa daftar di bagian afiliasi di website Canva ya teman-teman. Kemudian cuan nomor 4 adalah membuat merchandise atau jualan merchandise, bisa gelas, wall decor, angpau untuk lebaran misalnya ya, piring, tumbler dan lain-lainnya. Nah, caranya itu gampang teman-teman. Kita bikin aja, kemudian sama kayak percetakan tadi, kita cari di all shop yang membuat jasa mug misalnya atau tumbler atau misalnya piring dan lain-lainnya untuk merchandise sebuah acara misalnya. Nah, kita bisa pakai tips ini, tips membuat merchandise. Setelah kita jadikan desainnya, mau dia logo, mau dia yang lainnya, nah kita hubungi pihak pencetakannya yang menyediakan mug misalnya, menyediakan gelas atau wall decor untuk hadiah pernikahan. Nah, ini banyak nih teman-teman. Ini salah satu sumber cuan yang
kayaknya prospek banget nih, karena setiap daerah pasti punya pasarnya sendiri. Misalnya kita nih punya temen yang mau nikah, nah kita bisa kasih hadiah mug berpasangan atau wall decor ucapan selamat pakai faceless, vector, dan lain-lainnya. Nah ini cuan banget nih. Kemudian tips cuan nomor 5 adalah jadi content creator. Peluangnya apa teman-teman? Bisa dapat endorse, bisa dapat paid promote, atau buat kelas desain, atau jadi pemateri webinar di sekolah maupun di kuliah. Nah, ini juga sumber cuan yang sangat menjanjikan teman-teman. Jadi, konten kreator ya kita bagi-bagi tips apa rumah tangga kah? Apa aja asal kita bagi-bagi. Namanya konten kreator tuh membagi apa yang dia tahu. Jadi, cari passion kamu karena dengan passion kamu akan senang melakukannya. Jika sudah senang, insya Allah datang cuannya teman-teman. Sesuai dengan passion. Barakallahu fikum.